Sobat investor, salam investasi. Perkenalkan, nama saya Sigit Indriatma, Head IPO Business, Divisi Fixed Income Trading, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai seluk-beluk investasi surat utang atau obligasi. Investasi surat utang atau obligasi menurut saya adalah investasi yang tepat bagi investor yang menginginkan kestabilan investasi dan imbal hasil investasi yang lebih menarik daripada investasi deposito. Obligasi adalah surat berharga yang diterbitkan sebagai tanda hutang kepada pemegang obligasi atau pemodal yang diterbitkan atas unjuk dengan jangka waktu 1 tahun atau lebih, dengan pembayaran kupon secara periodik atau dibayar di muka, dan pada saat jatuh tempo, pemegang obligasi akan mendapatkan kembali dananya sebesar 100% dari harga nominal. Di Indonesia, obligasi diterbitkan oleh yang pertama, pemerintah pusat, yang kedua, korporasi atau perusahaan, dalam hal ini perusahaan BUMN ataupun perusahaan swasta, dan yang ketiga, pemerintah daerah. Obligasi diterbitkan dengan alasan sebagai berikut. Dari pemerintah menerbitkan obligasi untuk memperoleh pendanaan pembiayaan anggaran kerja negara. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan obligasi retail untuk memberikan alternatif investasi bagi individu dan juga untuk memupuk nasionalisme rakyat dalam berpartisipasi pendanaan anggaran kerja negara. Perusahaan atau korporasi menerbitkan obligasi untuk mendapatkan fleksibilitas pendanaan. Dengan menerbitkan obligasi, perusahaan tidak perlu memberikan jaminan, lebih fleksibel dalam menentukan kupon atau suku bunga, dan jatuh tempo pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Fleksibilitas merupakan faktor utama yang membedakan antara obligasi dan pinjaman bank. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, melalui penerbitan obligasi, penerbit obligasi akan lebih fleksibel dalam hal tidak perlu memberikan jaminan, fleksibel dalam menetapkan kupon dan jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, pinjaman bank pada umumnya memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga obligasi. Dengan berinvestasi di obligasi pemerintah, menunjukkan nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia karena kita ikut serta mendanai anggaran kerja negara. Selain itu, dengan investasi di obligasi negara maupun obligasi korporasi akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di produk deposito. Keuntungan yang lainnya adalah pajak untuk investasi obligasi lebih rendah dari pajak investasi deposito, di mana untuk investasi obligasi dikenakan pajak final sebesar 15%. Investor obligasi bisa berupa investor individu atau retail dan investor institusi. Investasi di obligasi cocok bagi investor dengan profil risiko yang lebih rendah dari investor saham. Untuk obligasi retail pemerintah, minimum investasi saat ini adalah sebesar 1 juta rupiah, sehingga investasi ini bisa lebih terjangkau untuk investor retail. Investor dapat melakukan transaksi obligasi di pasar perdana maupun di pasar sekunder. Untuk transaksi obligasi di pasar perdana, investor dapat membeli surat berharga negara melalui mekanisme lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah sekali tiap minggunya. Selain itu, untuk SPN retail, investor dapat langsung melakukan pembelian secara real time melalui sistem online yang diakses di web spn.trimegah.id. Untuk transaksi obligasi di pasar sekunder, investor dapat melakukan transaksi obligasi melalui jasa brokerage dari perusahaan sekuritas, salah satunya adalah Trimegah Sekuritas Indonesia. Dalam transaksi di secondary market ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak penjual yang akan memberikan harga offer dan pihak pembeli yang akan memberikan harga bid. Setelah transaksi terjadi atau deal done,
akan terjadi kepemilikan obligasi dari penjual ke pembeli. Saat ini, obligasi bersifat scriptless, sehingga setelah transaksi terjadi, obligasi akan disimpan di rekening efek investor yang ada di bank custody. Misalkan pada data, obligasi SR11 dengan kupon 8,05% dengan jangka waktu 3 tahun dan kupon dibayarkan setiap bulan. Setelah 1 tahun, investor memerlukan dana dan menjual obligasi tersebut. Pada saat investor menjual obligasi, harga di pasar untuk SR11 adalah sebesar 102%. Sehingga, keuntungan yang diperoleh investor berupa bunga 12 bulan sebesar 8,05% dan capital gain sebesar 2%. Imbal hasil yang diperoleh investor dikenakan pajak sebesar 15%. Sehingga, imbal hasil bersih yang didapatkan investor setelah pajak sebesar 8,54%. Namun, apabila investor menyimpan investasinya sampai dengan jatuh tempo, maka selama 3 tahun investor mendapatkan 20,53% setelah pajak. Investasi di obligasi memang merupakan investasi yang rendah risiko, namun tidak berarti tidak ada risiko dalam investasi obligasi. Risiko-risiko yang ada dalam investasi obligasi adalah yang pertama, risiko likuiditas, yang kedua risiko pasar, dan yang ketiga adalah risiko gagal bayar atau default risk. Risiko likuiditas obligasi akan muncul pada saat investor menemui kesulitan menjual obligasinya di pasar sekunder. Risiko pasar akan muncul akibat adanya perubahan harga obligasi di pasar sekunder, sehingga apabila investor ingin melakukan transaksi di pasar sekunder, ada potensi timbulnya kerugian. Sedangkan risiko gagal bayar atau default risk muncul akibat kegagalan dari emiten untuk membayar kewajiban kupon dan pemenuhan pokok pada saat jatuh tempo obligasi. Risiko-risiko obligasi tersebut dapat diantisipasi dengan cara melakukan diversifikasi investasi, yang kedua melakukan pembelian obligasi dengan peringkat investasi atau investment grade, yang ketiga melakukan pembelian obligasi negara. Obligasi korporasi di Indonesia terdapat rating yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat, salah satunya adalah Pevindo. Rating merupakan penilaian atas kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya. Rating obligasi biasanya terdiri dari 2 atau 3 huruf yang disertai dengan tanda atau angka tergantung lembaga pemeringkat. Sebagai contoh, urutan dari yang paling tinggi hingga paling rendah secara umum adalah sebagai berikut. Investment grade. Rating tertinggi adalah AAA, kemudian di bawahnya adalah AA+, AA, dan AA-. Selanjutnya di bawahnya adalah single A+, single A, dan single minus. Kemudian disusul oleh triple B+, triple B, dan triple B- yang merupakan peringkat terbawah untuk investment grade. Rating obligasi ini akan menentukan besaran kupon atau imbal hasil yang akan diharapkan oleh investor obligasi. Untuk non-investment grade atau junk bond adalah obligasi korporasi dengan rating di bawah triple B-. Untuk jenis-jenis obligasi dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut. Berdasarkan penerbit, obligasi dapat dibedakan menjadi obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah. Berdasarkan perhitungan hasil, obligasi dibedakan menjadi obligasi konvensional dan obligasi syariah atau sukuk. Berdasarkan jatuh temponya, dibedakan menjadi obligasi jangka pendek dengan tenor di bawah 5 tahun, obligasi jangka menengah dengan tenor 5 sampai dengan 15 tahun, dan obligasi jangka panjang dengan tenor di atas 15 tahun. Berdasarkan tipe kuponnya, obligasi dapat dibedakan menjadi obligasi fixed rate, floating rate, zero kupon, dan kombinasi. Berdasarkan sifatnya, seperti halnya aset, obligasi dapat diwariskan maupun digadaikan. Fluktuasi harga obligasi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, rating, serta supply and demand atau permintaan dan penawaran dari obligasi tersebut. Berikut
merupakan data historis dari imbal hasil obligasi untuk tenor 10 tahun. Seperti yang terlihat dalam grafik, terdapat fluktuasi naik dan turunnya yield yang dipengaruhi oleh berbagai hal perubahan pada yield dan harga. Perubahan yield tersebut dapat dimanfaatkan oleh investor untuk memaksimalkan imbal hasil yang diperoleh dari investasi obligasi yang dimiliki oleh investor. Sobat investor, demikian tadi penjelasan singkat tentang produk obligasi. Mari kita mulai berinvestasi di produk obligasi, investasi yang aman dan menguntungkan.